Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramsi. Biasa teman-teman akrab panggil Reski atau Icin juga bisa. Saya utusan dari Gereja Toraja eh, untuk S1 kemarin, angkatan 2018, dan saat ini sementara menempuh pendidikan di Pasca Sarjana di STFT Inti Makassar. Untuk sekarang, harapan dan impian saya ingin menjadi pendeta Gereja Toraja in Esten. Oh, Here I stand. oh, here I stand. Bola in, anjir, anjir. Here, ya. Iya, kalau background dari keluarga saya anak pertama dari 3 bersaudara. Bapak saya sudah meninggal tahun kemarin. Eh, Mama saya sebagai ibu rumah tangga, dan kalau melihat dari latar belakang keluarga saya tidak terlalu dianggap sebagai keluarga yang berkelimpahan, tetapi berkecukupan. Adik saya namanya Ardi, anak yang kedua. Dia juga sementara menempuh pendidikan teologi di UKI Toraja, dan adik saya yang ketiga di sementara SMP. Masuk teologi kemarin karena harapan dan impian dari orang tua saya. Kemarin sempat cerita dengan bapak, mama juga sempat cerita. Saya lahir kemarin tahun 2021 ya, saya lahir kemarin. Ada banyak sekali proses-proses yang memungkinkan saya hadir di dunia ini, lahir di dunia ini, dan ada satu penyakit yang cukup berat saat itu, sehingga bapak saya menganggap bahwa saya sudah tidak ada lagi harapan. Bapak saya ketika saya lahir di dunia ini akan dimasukkan sebagai pendeta, karena bapak saya kemarin juga sempat mengambil pendidikan teologi, tetapi ada faktor-faktor yang lain sehingga bapak saya harusnya menjadi guru saja, karena nggak mampu untuk menjadi pendeta, karena ada beberapa faktor-faktor yang tidak memungkinkan. Jadi harapan dari bapak saya, ada salah satu anaknya yang menjadi hamba Tuhan yang akan melayani di jemaatnya. Tapi kan itu nasanya orang tua, toh. Hmm. Tapi pada akhirnya kan keputusan untuk menjadi pendeta itu ada di tanganmu. Ya. Eh, ini juga panjang juga ceritanya. Jadi waktu SMP itu tidak ada sama sekali keinginan untuk jadi seorang pendeta. Tapi SMA ya, kalau masa-masa SMA kan banyak orang bilang sebagai masa-masa filosofis, masa-masa pencarian jati diri. Eh, Nah, di masa-masa SMA itu kemudian ada kesempatan yang diberikan oleh teman-teman pemuda aktif di pemuda, ya menjadi pengurus di jemaat, lalu kemudian dipercayakan menjadi pengurus klasis juga. Nah, kebetulan di kepengurusan itu tetap di bidang spiritualitas, jadi uh, ada sedikit kayak semacam keterpanggilan untuk terus melayani Tuhan, dimulai dari masa SMA sampai di masa kuliah. Jadi itulah kemudian yang menjadi harapan, sekaligus juga harapan dan impian saya, untuk mau membenahi diri secara totalitas, lalu kemudian masuk di pendetaan. Jadi harapan orang tua sekaligus juga menjadi harapan dan impian saya. Momen terbaik mungkin kebersamaan dari teman-teman, dari kakak-kakak dan adik-adik yang lain semenjak di asrama ya. Semenjak di asrama ada kekeluargaan yang begitu erat. Saya tidak tahu sekarang bagaimana konsep kekeluargaan di tahun-tahun ini, tapi di tahun-tahun kemarin ada momen-momen yang cukup menarik bagi saya. Eh, Tidak ada lagi yang namanya ketersinggungan, tidak ada yang namanya baper-baper. Jadi bagi saya momen-momen di mana kekeluargaan itu terjadi adalah ketika seseorang menghilangkan kepentingan diri sendiri untuk mau bersama-sama membangun sesuatu yang lebih baik. Itu bagi saya. Yang tidak menyenangkan, mungkin teman-teman suka pakai baju tapi tidak kembali. Jadi saya rasa itu momen yang tidak menyenangkan. Cukup prihatin juga karena kemarin-kemarin hampir setiap bulan beli-beli baju disenggol kan, senggol itu dekat. Jadi salah satu pasarnya anak STT kemarin disenggol. Jadi beli
dia tiap bulan setidaknya beli 3 atau 4 baju, nanti akhir bulan tinggal 1 atau tinggal 2 gitu. Jadi momen yang tidak enak itu ketika bersih menjadi punyanya kita, lalu kemudian nanti kalau sudah dipakai orang, kotor dikasih tinggal begitu saja. Jadi itu mungkin momen-momen yang tidak enak itu. Jadi ketika ada teman bisa pinjam baju tak dulu 1 mau, tapi ya nanti 2 bulan baru kembali, itu pun dalam keadaan kotor. Jadi ya sangat tidak enak. Dosen terbaik mungkin Pak John Simon. Kalau Pak John Simon bagi saya, ketika kita bertanya apapun itu pasti ada jawaban, ada latar belakang yang diberikan, dan bagi saya itu salah satu dosen yang cukup update terhadap ilmu pengetahuan yang secara khusus soal teologi itu. Bagi saya yang berpotensi ke depan dengan melihat perkembangan zaman, mungkin ada salah satu kakak senior saya namanya Kak Ignatius. Jadi bagi saya dengan melihat perkembangan zaman, bagaimana gereja kemudian akan menghadapi era-era teknologi, bagaimana gereja menghadapi gereja-gereja virtual, bagaimana mereka hadir di tengah-tengah perkembangan teknologi. Bagi saya sosok Kak Ignatius cukup berperan penting bagi saya, karena ada terobosan yang cukup radikal untuk mendobrak bagaimana gereja itu harus kemudian hadir di tengah-tengah tantangan zaman itu. Dan salah satu momen-momen yang bagi saya cukup penting, khususnya di yang sekarang ini yang sedang dilakukan, mungkin bagi saya ini salah satu model bagaimana gereja harus update terhadap perkembangan zaman itu. Pendeta-pendeta yang dekat dengan jemaat, pendeta-pendeta yang tidak hanya melihat diri sebagai pendeta yang mau dianggap selalu benar. Ya, tentunya pendeta-pendeta juga di satu sisi dituntut untuk tahu segala hal, tetapi di sisi lain dituntut untuk bagaimana relasi, bagaimana hubungan antara jemaat itu tidak hanya menjadi pendeta dengan jemaat, tetapi menjadi seperti orang tua, menjadi seperti saudara dan sebagainya. Jadi ada kedekatan emosional antara jemaat, dan bagi saya itu pendeta-pendeta yang pendeta-pendeta yang bagi saya penting untuk diterapkan di jemaat. Pembawaan, relasi. Saat ini target saya hanya untuk jadi pendeta saja. Jadi terlepas dari bagaimana nanti kepengurusan, bagaimana penempatan nantinya, itu nanti serahkan saya sama Tuhan. Prinsip hidup saya tidak untuk menjadi villain, tidak juga untuk menjadi pahlawan, tetapi menjadi anti villain, tidak mengorbankan siapa saja, tetapi mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Ayat andalan saya di Yeremia, mungkin itu ayat-ayat andalan saya. Rancangan-rancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Jadi kayak perang itu. Aduh. Jadi perang itu. Yeremia. Tidak tahu. Bunyi ya. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang rancangan-rancangan apa lagi tuh. Lupa lah ya title kita.